kita mungkin baru mengenal apa yang dinamakan Amicus Curiae, yang tadi kemudian Megawati itu membawakan tulisan itu untuk diberikan kepada para hakim. Nah, kita minta mohon Mas Revi menjelaskan tentang apa itu Amicus Curiae, tapi terpenting adalah apakah benar itu menjadi tambahan pertimbangan hakim? Bukankah hakim sebenarnya sudah cukup untuk memutuskan, hanya tinggal berani atau tidak? Mungkin itu pertamanya, Mas. Iya. Jadi Amicus Curiae itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu Friends of the Court atau sahabat peradilan atau sahabat pengadilan. Jadi ini sebenarnya pihak yang di luar pihak yang berperkara. Dia bisa warga negara biasa, ya, bisa orang perorangan yang tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut, tetapi dia punya concern, punya kepedulian, punya opini, pendapat sebagai tambahan informasi. Nah, kalau di MK disebut dengan ad informandum. Ya, ad itu ad ya, dari bahasa Inggris. Informandum itu ya informasi. Jadi tambahan informasi. Jadi Amicus Curiae itu ya disampaikan, bisa orang tersebut dipanggil menjadi pihak yang terkait ya. Kalau dalam di MK bisa cuma menyampaikan tulisan saja seperti Megawati, tidak ada sidang, tidak ada apa. Karena biasanya kalau dia Amicus Curiae sekedar menyampaikan masukan, ya cukup tertulis. Yang penting diajukan kepada pengadilannya. Nah, tadi ya Megawati melakukan itu. Kalau ditanya efektif atau tidaknya, ya memang sangat bergantung dan sangat tergantung kan. Kita tahu kasus itu kan tidak sama gradasinya. Misalnya kalau kita kaitkan dengan Pilpres ya. Pilpres ini kan dimensi hukum dan politiknya itu sama kuatnya. Bahkan bisa jadi dimensi politiknya jauh lebih kuat. Karena itu kemudian Amicus Curiae menjadi penting dalam perspektif seperti ini. Misalnya ada pemikiran, ada kecurigaan dari kita bahwa hakim MK tidak akan independen dalam memutuskan perkara yang barangkali bakal menguntungkan 01 dan 03. Karena dia akan berhadapan dengan kekuasaan yang belum tentu dia mampu. Nah, dalam kasus misalnya putusan Gibran 90 kan kelihatan betul intervensi kekuasaan terhadap MK dan terutama pada ketua MK yang kebetulan bagian dari istana juga. Amicus Curiae atau Friends of the Court ini itu paling tidak menjadi penguat, baik penguat dalil ya maupun penguat secara sosial politik. Misalnya yang mengajukan Amicus Curiae itu Megawati, dalilnya kita bisa pakai sebagai bahan referensi walaupun tidak mengikat. Kemudian siapa Megawati menjadi penting karena itu memberikan semacam penguatan kepada MK agar MK tidak khawatir seandainya dia mengabulkan permohonan 01 dan 03, dia akan tahu bahwa dukungan terhadap putusan tersebut itu juga besar dari masyarakat. Yang menarik bagi masyarakat adalah tentang kebulatan Megawati ini untuk menggugat itu ya. Atau sekarang memasukkan Amicus Curiae, artinya ini berarti mestinya serius ya, artinya gugatannya itu sama dengan 01 enggak, diskualifikasi 02. Jadi gini, kalau kita lihat apa yang disampaikan Mega, itu lihatlah tulisan dia di Kompas ya, itu Kompas itu media Indonesia itu, Kompas ya. Iya, Kompas. Nah, tulisan itu tentang bagaimana dia menggugat kenegarawan hakim konstitusi kan. Betul. Jadi mungkin pada waktu itu orang mengatakan, wah jangan hanya nulis saja, kalau nulis itu tidak menjadi referensi. Mbok ya itu dijadikan Amicus Curiae, ya kan, Friend of the Court. Maka ketika masuk, ya kan, momennya tepat, maka diajukan sebagai Amicus Curiae. Menurut saya apapun yang ditulis oleh Megawati, saya sendiri belum tahu, belum baca apa isinya Amicus Curiae-nya. Apapun yang dituliskan Megawati menjadi tetap penting karena tokoh yang mengajukannya. Nah, saya berharap JK misalnya mengajukan Amicus Curiae juga. Surya Paloh kalau dia masih komit bahwa dia mendukung 01 misalnya, mengajukan Amicus Curiae juga. Jadi tokoh-tokoh ini menunjukkan gesture kepemimpinannya
dukungannya kepada 01 atau 03 agar orang tidak berpikir bahwa mereka ditinggalkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi faktor mengabulkan dan tidak mengabulkan itu adalah soal dukungan politik. Nah, mungkin hakim MK mikir, waduh, dukungan politiknya sudah nggak ada nih, ngapain kita kabulkan? Dengan ini paling tidak bagi 03 bahwa Mega tetap komit terhadap permohonan 03. Itu penting bagi kita, walaupun pihak lawan mengatakan tidak sah, tidak boleh dong, karena Mega kan pihak, masa dia mengajukan amicus curiae. Bagi saya dan bagi hakim MK mungkin nggak penting juga, karena ini kan sesuatu yang tidak mengikat tapi sekedar bahan referensi, bahan perenungan. Toh tidak akan disebutkan juga dalam pertimbangan hukum amicus curiae itu, tapi penting untuk gesture politik, dukungan politik. Gitu. Dan yang menjadi perlu disampaikan, artinya selama ini kan banyak orang katakanlah kalau dikatakan suzon kepada PDI atau kepada Megawati dalam masalah angket kayaknya nggak serius, dalam mengancam Jokowi misalnya dia tidak menarik menteri-menteri. Tahu-tahu ini kan ada kejutan tulisan Kompas dan amicus curiae ini. Artinya kan kita sudah suzon, ternyata Megawati masih sangat serius untuk memperkuat para tim lawyersnya untuk menggugat di MK, tentunya agar dikabulkan gugatannya kan, tentu inti dari amicus curiae itu. Mungkin perlu ditegaskan lagi lah biar nggak ada suasangka. Ya, begini, ini saya tidak bisa menjawabnya secara faktual ya, tapi pasti dianalisis ya. Analisis saya, kalau hak angket, ya kan, hak angket itu tidak semata-mata bergantung pada Megawati, tapi bergantung pada pula Puan Maharani, ya kan? Jadi tidak hanya Megawati tapi juga Puan. Saya kira Puan to some extent dia juga punya sikap sendiri yang berbeda barangkali. Ya mungkin dia mengkhawatirkan katakanlah kasus korupsi yang kemarin, BTS dan lain sebagainya. Sementara Megawati, ya mungkin saja dia tidak punya kasus yang menonjol yang dilaporkan hari ini. Karena itu untuk angket ya dia harus berbagi power sama Puan. Tapi untuk amicus curiae ya dia bisa mengajukan secara pribadi tanpa harus membawa institusi PDI Perjuangan misalnya. Jadi menurut saya sebenarnya Megawati menginginkan gini. Ini analisis, nggak mungkin lah Megawati nggak dendam sama Jokowi. Nggak mungkin lah dia happy dengan kemenangan 02. Ya kan, kemenangan 02 bagi Megawati menurut analisis saya ya, sekali lagi seperti mencoreng kotoran ke muka dia. Ya kan? Jadi Jokowi itu sama anak, ini mohon maaf, dengan anak saya aja kalah. Ya kan? Mau melawan saya kan, kira-kira begitu. Karena itu menurut saya Megawati serius menulis di Kompas dan kemudian melakukan amicus curiae di mana itu tidak perlu rapat DPP, tidak perlu minta persetujuan Puan Maharani, dan betul-betul ya bisa dilakukan secara independen. Dan nggak mungkin juga misalnya gara-gara bisa amicus. diartikan itu sebagai satu serangan terhadap Megawati terhadap kubu 02 atau Jokowi. Saya kira bukan serangan, dia ingin memperkuat hakim agar hakim itu nggak takut, hakim itu berani. Jadi hakim itu memutuskan sesuai dengan apa yang kita bayangkan dengan sebagai demokrasi atau masa depan demokrasi atau pemilu yang jurdil dan lain sebagainya. Nah, kebetulan 01 dan 03 ini kan berada di perahu yang sama. Kayak pengalaman saya pribadi misalnya. Itu kalau tidak ada MK ini, barangkali ya 01 dan 03 ya tetap beda-beda jalannya. Tapi karena ketika di MK kepentingan yang sama, ya kita semuanya bisa klop kan. Saya dengan lawyer bisa berkomunikasi, dengan orang-orang di berbagai arena di televisi misalnya dengan 03 kita tidak menjadi pihak yang berhadap-hadapan tapi pihak yang bekerja sama. Saya juga bisa orasi di depan massa 03 gitu. Nah ini menurut saya positif kalau kita ingin membangun hal yang positif. Tapi negatif kalau kita mau membangun hal yang negatif. Pemilu yang jujur dan adil kan, pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sebenarnya yang ingin kita ungkapkan rasa gembira ya, apa yang disampaikan Pak Refli. Terus terang masyarakat ini kan cemas nih terhadap kecurangan pemilu ini, tapi
Pak Ref itu kayak bersemangat itu, orang-orang nampaknya walaupun dia tahu ada kekhawatiran tinggi, nah tetapi dengan tambahan apa yang disampaikan Megawati tadi, Amicus Curiae ini, ini menunjukkan bahwa ternyata keseriusan 1 dan 3 ini ternyata serius gitu. Nah kalau serius ini kekuatan besar. Di situ kita melihat bahwa hakim pasti akan berani memutuskan dengan yang benar, bukan atas dasar tekanan, walaupun ditekan tapi di sini dianggap kuat juga kan itu. Bisa melihatnya seperti apa? Jadi beruntungnya 01, saya harus ngomong 01 dulu karena saya 01. Beruntungnya adalah punya teman 03. Karena 01 itu benar-benar pihak yang dipersepsi sebagai oposisi. Jadi Anies sosok yang dianggap sebagai oposisi istana sekarang ini. Sementara Ganjar kan awalnya bukan oposisi, tetapi begitu Jokowi tidak mendukung Ganjar dan PDIP, mereka menjadi beroposisi terhadap istana kan begitu. Dan ternyata pemilunya ya menurut pendapat atau dalil permohonan kita ya memang pemilu yang curang luar biasa. 03 merasakan hal yang sama juga. Sehingga bertemulah kita punya kepentingan yang sama agar pemilu ini bisa diulang. Nah, dari situ menurut saya 01 menjadi untung ketika 03 merasa terlukai juga dalam tanda kutip. Karena punya teman. Sehingga kalau kita bisa bicara tentang berhadap-hadapan antara kubu istana dan kubu 01 dan plus 03, paling tidak kalau kita jelmakan di parlemen saat ini 01 dan 03 itu mayoritas. Ya kan? Jadi 01 itu ada kursi Nasdem 59, kemudian PKB 58 dan PKS 50. Jadi itu berapa? 117 ya? Kok 167 sorry, 167 ditambah PDIP 128, kemudian ditambah 19 P3. Jadi itu kursi yang mayoritas. Jadi jumlahnya kalau nggak salah 300-an itu. Nah, itu kursi yang mayoritas. Nah, kursi yang mayoritas itu menjadi kekuatan tersendiri sesungguhnya kalau seandainya kompak. Kalau mereka misalnya terancam bersama-sama, mungkin mereka akan kompak. Sebagai contoh begini, dulu ada isu untuk mengubah undang-undang MD3 agar yang menjadi ketua DPR itu bukan partai dengan suara terbanyak lagi, tapi dipilih. Dan itu pernah terjadi kan sebelum Puan Maharani, walaupun PDIP nomor 1, tapi ketua DPR-nya waktu itu siapa? Setia Novanto kan? Ya kan? Setia Novanto digantikan Ade Komarudin, Setia Novanto lagi, kemudian akhirnya terakhir siapa ketua DPR-nya terakhir si Bambang Susatyo. Nah, padahal mereka bukan partai pemenang kan, partai pemenangnya PDIP. Tapi undang-undang MD3 itu diubah di saat terakhir ketika mereka menjadi mayoritas, tapi mayoritas yang kalah. 2014 itu. Nah sekarang sebenarnya PDIP sekarang terbalik. Mereka justru lebih kuat lagi kalau seandainya mereka mau mengubah. Oh sorry, dalam konteks ini perubahan tidak mungkin dilakukan kalau seandainya 03 dan 01 kompak, karena mereka yang mayoritas. Kalau dulu mereka minoritas. Tapi kan endorsement 01 kan bisa mainkan itu kalau mau sebenarnya kan, untuk memperlihatkan barternya misalnya di hak angket misalnya. Kalau misalnya hak angket tidak dikasihkan, kami akan mendukung misalnya revisi undang-undang MD3, tapi sepertinya tidak ada suara ke sana kan. Jadi sekali lagi 01 itu sangat beruntung, dan mudah-mudahan perjuangan ini kemudian memberikan keyakinan pada hakim MK bahwa kalau kami memutuskan untuk memenangkan gugatan 01 dan 03, maka everything will be okay, nggak akan ada masalah gitu. Itu yang artinya yang menggembirakan rakyat lah kalau saya katakan. Iya. Berat sekali bagi hakim untuk misalnya tidak mengabulkan gugatan, karena kan seolah meniadakan semua logika-logika tuntutan sama ini yang jelas itu sudah menjadi bahkan mayoritas dari kekuatan fakta persidangan itu. Apa bisa kita menggembirakan dengan seperti itu?
Iya, sebenarnya itu sangat bergantung kepada konstelasi politik terakhir dan mutakhir. Apa iya 01 dan 03 itu dominan? Ya kan? Kalau misalnya tesnya di masa kelihatannya 01 dan 03 terutama 01 memang lebih dominan kalau di jalan misalnya. Tapi jangan lupa apakah betul 02 lebih mengutamakan strategi di masa? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan mereka melakukan infiltrasi kepada banyak pihak, termasuk TNI misalnya, Polri dari awal bahkan jangan-jangan, dan KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, sehingga bahkan termasuk hakim konstitusi sendiri. Jadi kita menang di masa, tapi kalah kemampuan untuk melakukan infiltrasi terhadap lembaga-lembaga yang memberikan service atau memiliki power dan memiliki keputusan. Ya, tetapi apakah itu hanya kembali lagi membawa MK kepada mahkamah kalkulator kalau seperti itu? Artinya sebenarnya bukan soal mahkamah kalkulator. Kalau soal mahkamah kalkulator itu sudah lewat. MK tidak akan menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima. Pasti dia mengatakan permohonan, jadi gini, kalau permohonan itu ada 2, 3, tidak dapat diterima, syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian dikabulkan kalau terbukti, tidak dikabulkan kalau tidak terbukti. Nah, ini dibuanglah yang tidak dapat diterima. Tinggal ini dikabulkan atau tidak dikabulkan. Nah, dalam konteks seperti ini, saya menganggap sudah meta yuridis, not only yuridis ansih, ya kan? Tetapi ini sudah hal-hal yang berbau dengan hal-hal lain. Nanti kalau tidak dikabulkan itu kan berarti mungkin fakta-faktanya atau data-data yang berupa pelanggaran hukum itu tidak diketemukan. Belum tentu. Kami menganggap misalnya yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran dalam hal penetapan Gibran sebagai cawapres itu jelas melanggar hukum dan bahkan melanggar konstitusi. Kita bilang melanggar hukumnya, melanggar peraturan KPU yang dibuat KPU sendiri, melanggar hukumnya terlihat bahwa dalam proses penetapan itu KPU tidak menjalankan proses yang adil dan independen, sehingga merusak sendi pemilu yang jujur dan adil, pasal 22E, dan juga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri alias independen. Gitu. Apakah hakim MK mempunyai kemampuan dan keberanian untuk menyisir dari setiap gugatan itu kemudian dibantah atas dasar mungkin tidak mengenai sasaran lah? Iya, kalau menurut saya yang paling berat adalah mengabulkan. Kalau menolak itu paling mudah. Kalau menolak kan status quo kan, tidak ada perubahan. Tapi kalau mengabulkan ada perubahan yang dahsyat kan. Misalnya, kalau misalnya yang dikabulkan itu adalah diskualifikasi Prabowo Gibran, saya membayangkan bagaimana nanti pendukung Prabowo Gibran dan Prabowo serta Gibran sendiri, pasti shock dia kan. Atau yang diskualifikasi misalnya Gibran saja karena terbukti tidak sesuai dengan prosedur penetapannya, shock juga. Tapi coba kalau misalnya tidak mengabulkan, situasi bahwa kita untuk sementara di bawah posisinya kan sudah kita terima berapa bulan ini kan. Jadi gejolak untuk menolak itu pasti lebih kecil kalau dibandingkan gejolak untuk mengabulkan. Nah, karena itu kita memberikan keyakinan kepada MK. Hakim MK, wahai hakim yang terhormat ya, Anda jangan khawatir. Kalaupun Anda mengabulkan, tidak akan muncul turbulensi politik. Anda aman-aman saja. Anda tidak akan terancam nasibnya, kan begitu. Dan Anda buktikan bahwa Anda negarawan. Masa negarawan cuman diancam-ancam sedikit sudah ketakutan. Misalnya begitu. Kalau kita yakin ada the invisible power atau the invisible hand yang memang berusaha melakukan intervensi terhadap hakim MK. Jadi ketika saya ditanya wartawan, bagaimana dengan demo itu? Apakah dia intervensi? Tidak. Demo itu tidak intervensi karena dia terang-terangan. Yang dilakukan demo itu adalah penguatan, dukungan, support, dan sekaligus bagaimana kemudian aspirasi disampaikan. Yang intervensi itu kan yang tidak terlihat. Yang the invisible hand itu tiba-tiba jeger ada pesan di WA hakim misalnya. Jeger ada teror misalnya, sedikit teror dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita khawatirkan, the invisible power atau the invisible hand yang bisa membuat hakim MK jauh lebih tertarik untuk memperhatikan itu dibandingkan
massa dan aspirasinya. Karena massa dan aspirasinya tidak membahayakan, ini membahayakan. Kan itu sekali lagi kita perlu meyakinkan MK bahwa Anda tidak akan ada apa-apa kalau Anda mengabulkan, begitu. Kan rakyat ini kan sebenarnya mengapa melakukan demo, melakukan dukungan, itu kan bukan berarti menyuruh hakim untuk melakukan kecurangan. Karena keyakinan fakta-fakta, dan kita ingin MK itu bahwa kalian itu dilindungi rakyat, bahwa kalian itu dilindungi oleh partai 1 dan 3 ini, paslon-paslon ini, untuk supaya dia melakukan satu keputusan yang benar. Kira-kira ada memang pengaruhnya seperti itu diperlukan? Iya memang, kan saya sudah bilang bahwa yang namanya MK ini nggak bisa yuridis ansih, nggak bisa hukum ansih. Dia ada faktor-faktor lain. Begini, kalau saya mau mengatakan ya, mau mengabulkan atau menolak itu semuanya ada. Mengabulkan ada alasannya dan itu bisa justified, menolak ada alasannya dan itu bisa justified. Contoh misalnya soal pembuktian, mudah sekali MK mengatakan ini nggak terbukti atau buktinya lemah. Tapi sebaliknya, aliran yang barangkali lebih substantif mengatakan from the beginning, dari awal saja memang sudah terbukti bahwa pemilu ini curang. Bahkan sebelum permohonan diajukan sudah tahu dia curang. Sehingga permohonan itu hanya menjadi mekanisme untuk hadirnya putusan yang berhati nurani, kan begitu. Jadi ya sekarang ini hati dan raga atau fisik hakim MK itu dalam ladang perebutan. Kemana dia akan mengarah, ataukah ke status quo mempertahankan apa yang sudah ada, ataukah pada ide-ide perubahan atau gugatan yang dia setujui baik dari 01 maupun 03 gitu. Jadi apa arahan Bang Refli ini? Ini orang-orang ini ya, masyarakat ini kan sekarang butuh sekali masukan, nasihat untuk supaya melawan kecurangan ini, supaya ini jangan sampai terjadi ya, kekuasaan ini dipegang oleh orang-orang yang dianggap tidak bertanggung jawab oleh rakyat ini. Nah itu, dan sekarang ini bukan minta dukungan secara kekeliruan, tetapi dukungan betul-betul ini jelas, sudah fakta-fakta ini sudah ada. Dalam menunggu masa pendek ini, mereka ini kan mau melakukan satu penyempurnaan dukungan, yaitu dengan demo-demo pada tanggal 18, 19. Nah kira-kira itu diperlukan tidak? Ya, saya mengatakan dua ini diperlukan. Otot massa, dukungan massa, ya, dan satunya amicus curiae, yaitu masukan tertulis seperti yang dilakukan oleh Megawati. Nah, waktu tidak banyak lagi. Kalau hari ini misalnya hari Selasa pada saat ini dibuat ya, maka kita punya waktu hanya relatif Rabu Kamis saja. Karena Jumat itu bayangan saya sudah deal, sudah done, sudah selesai. Jumat sore mungkin hakim MK pulang ke daerahnya masing-masing, atau kalau dia butuhkan dia lembur sampai Sabtu atau Minggu untuk memutuskan. Tapi pastilah dia batasi aspirasi itu hanya sampai misalnya Kamis sore saja. Selebihnya mungkin udah nggak dibaca lagi atau sudah tidak ditengok lagi. Nah, kalau mau menyampaikan amicus curiae, menurut saya waktunya Rabu dan Kamis sore ya, jam kantor. Tapi kalau mau melakukan unjuk rasa, ya kalau saya mengatakan lebih cepat lebih baik. Jadi tanggal 19 itu jangan-jangan sudah done, sudah selesai. Ya, apalagi tanggal 22 lebih selesai lagi. Apa yang paling menyentuh dalam amicus curiae itu supaya betul-betul menjadi perhatian dari para hakim, menarik sekali itu dia menengok tentang itu? Ya, kan kalau kita bicara dalil yang paling nyata itu kan kecurangan. Karena itu di dalam amicus curiae itu ya tunjukkan saja kecurangan apa yang ditemukan. Pokoknya sebanyak mungkin kecurangan, dan itulah yang kemudian dinarasikan di amicus curiae, lalu isinya adalah mendukung permohonan misalnya 01 atau 03 atau dua-duanya gitu. Jadi kalau bagus itu bisa menjadi alibi para hakim ya? Bukan alibi, referensi lah. Referensi para hakim. Karena saya yakin tidak semua hakim paham atau tahu terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat. Dan dia bisa didistrak oleh ahli
atau saksi pemohon, termasuk menteri. Ketika 4 menteri kemarin datang, wah 02 hobi senang sekali, dianggap kita blunder dan lain sebagainya. Tapi setelah waktu berlalu, kita baru sadar, ini menteri ini banyak bohongnya. Tapi pada waktu dia tampil sepertinya nggak ada bohongnya, karena tadi nggak ada tanya jawab dan dia tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh hakim misalnya. Jadi hakim kira-kira ngerti ya, walaupun tidak menanyakan secara detail kepada menteri itu misalnya. Ya, Ya di situ ada kebohongan atau tidak itu bisa tahu kira-kira. saya khawatir jangan-jangan mereka tidak fokus. Karena begitu banyaknya informasi yang masuk ke mereka dan tergantung informasi terakhir yang masuk. Nah, informasi terakhir yang masuk itu kan misalnya dari kubu 02 yang mengatakan bahwa bansos tidak ada pengaruhnya. Kemudian Sirekap itu hanya alat bantu dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak melihat Sirekap dan bansos itu sebagai sebuah kecurangan. Padahal kita tahu bahwa bansos itu ada bansos yang menjadi bagian dari skema 496,8 triliun tercantum dalam APBN. Tapi kan ada bansos tambahan yang didapatkan dari automatic adjustment sehingga terkumpul uang 50 triliun lebih. Nah, itulah yang sesungguhnya punya potensi untuk melanggar hukum atau melanggar undang-undang bahkan konstitusi. Karena automatic adjustment dengan cara memotong 5% anggaran kementerian dan lembaga ini dilakukan di awal APBN. Padahal teorinya harusnya dilakukan di akhir APBN ketika target penerimaan negara tidak tercapai. Kalau target penerimaan negara tidak tercapai, maka beberapa treatment bisa dilakukan. Salah satunya adalah memotong anggaran kementerian lembaga. Salah duanya utang lagi. Ya kan? Salah tiganya memotong program. Programnya yang dipotong, bukan uangnya yang dipotong. Ini jadi ada yang memotong uang, ada yang memotong program atau tambah utang baru. Nah, bagaimana kita tahu bahwa realisasi tidak tercapai kalau itu dilakukan di awal tahun ya, alias 2024? Mereka masuk akal. Nah, yang begini-begini ketika menteri itu tampil kelihatannya meyakinkan semua. Belakangan kita lihat, waduh, ternyata banyak bolong-bolongnya. Termasuk misalnya Sri Mulyani mengatakan umum automatic adjustment itu, ternyata tidak. Atau dia misalnya mengatakan bahwa yang namanya bansos El Nino itu memang untuk mengantisipasi karena kita pengen everything is okay. Padahal jelas-jelas yang namanya El Nino itu sudah berakhir September puncaknya dan Desember itu nggak dilanjutkan lagi karena dianggap sudah akan meredah Desember. Tapi tiba-tiba Desember itu dilanjutkan sampai 6 bulan ke depan bansos El Nino itu. Padahal 6 bulan ke depan itu sampai Juni. Dan kita tahu Juni itu ada apa? Ada putaran kedua. Tidak itu saja, ditambah juga dengan uang BLT El Nino yang 200.000 per bulan dibayarkan 3 bulan tapi pada bulan Februari di awal sebelum pemilu. Nah, ini kan ini hal-hal yang kurang disentuh oleh menteri karena mereka tidak mau memainkan wilayah yang lemah ini. Tapi kalau orang nggak paham, orang bisa terhipnotis. Wah, ini nggak ada buktinya kalau bansos itu dipakai untuk ini, gitu. Nggak bisa dibuktikan. Tapi walaupun Dirty Vote itu bisa mampu melihat kecurangan-kecurangan, menghubungkan kecurangan dan menyimpulkan. Ya, tapi tetap saja kan itu analisis. Nah, menurut saya memang pembuktian di MK ini tidak bisa pembuktian yang sifatnya apa istilahnya, yang sifatnya seperti beyond reasonable doubt seperti di pengadilan pidana atau perdata, di mana satu masalah itu dibuat jelas sejelas-jelasnya dengan menggunakan prinsip 5W1H, siapa, oleh siapa, bagaimana, di mana, mengapa dan lain sebagainya, sehingga jelas duduk persoalannya. Tapi kalau di Pilpres ya nggak bisa begitu, di pemilu nggak bisa begitu. Kasusnya dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin kita lihat satu-satu secara teliti penggelembungan suara di mana tempatnya, mengapa terjadi, siapa yang melakukan, kan nggak mungkin. Sehingga menurut saya dalam hal yang pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, ya yang dibutuhkan hanya keyakinan hakim. Hakim yakin bahwa ini curang, ini terstruktur. Tapi kalau pelanggarannya terukur seperti penetapan Gibran yang di luar mekanisme, itu bisa dieksekusi karena terukur.
Tapi ini bukan terukur, ini gitu. Baik, ini Iya. dikabulkan dan tidak dikabulkan. Iya. Ya. Kalau dikabulkan, kan atau saya bicara kalau tidak dikabulkan. Iya. Kalau tidak dikabulkan, kalau dalam persidangan biasanya bisa banding ya. Iya. Nah, kalau tidak dikabulkan kan tentunya para hakim itu akan memaparkan tentang logika-logika Iya. tuntutan bahwa itu salah dan sebagainya. Itu bisa ada banding atau tidak? Nggak Atau ada. Harus menerima saja. Ya, di MK itu kan first, final, and binding. Bukan banding, binding. Jadi pertama, terakhir, dan putusannya mengikat. Jadi nggak ada mekanisme banding lagi. Jadi apapun yang diputuskan MK, ya kita terima. Cuma sebelum MK memutuskan, ya marilah kita ramai-ramaikan dulu. Kita desak dulu MK ya. Kita demo dulu MK biar mereka itu merasa ada imbangannya. Wah, kasat 1 dan 3 tidak bisa dianggap remeh. 02 bisa aja melalui istana mengintervensi, tapi ini juga kuat sehingga dia kembali ke hati nurani untuk memutuskan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Gitu. Ya saya kira mungkin itu yang saya khawatirkan. Iya. Tetapi karena waktu, saya akan membicarakan alternatif yang kedua. Iya. Kalau diterima, ya, yaitu seperti yang saya ketahui, yaitu menggugat untuk mendiskualifikasi. Iya. Nah, sekarang ini kan ada wacana bahwa kalau sampai dikabulkan gugatannya, mendiskualifikasi itu ada 2, yaitu dua-duanya paslon 2 atau Gibran saja. Atau Gibran saja. Iya. Ya karena kalau mana yang apa itu menurut Bang Refli itu memungkinkan? Wah, kalau memungkinkan, menurut saya yang lebih ringan gradasinya hanya diskualifikasi Gibran. Cuma orang menggugat, loh, kan curangnya sama-sama. Ya, masa cuma satu yang didiskualifikasi? Tergantung ambil angle yang mana. Kalau angle-nya pelanggaran terukur, ya hanya Gibran yang tadi yang tidak memenuhi prosedur. Tapi kalau pelanggarannya terstruktur atau melawan atau melanggar konstitusi, ya bisa dua-duanya. Kalau mau genuine betul kita menegakkan demokrasi, ya yang curang nggak boleh ikut kompetisi lagi, itu hukumannya. Jadi mudah-mudahan maksimal ini barangnya kan, tapi minimal Gibran yang didiskualifikasi dan ujungnya tetap pemungutan suara ulang, gitu. Itu harapannya. Jadi saya kira kita sangat menggarisbawahi sekali atau menyimak sekali dari apa yang disampaikan Bang Refli. Rekomendasi kepada rakyat. Terpenting adalah kita tetap ramaikan dukungan itu supaya hakim itu tidak ada keraguan ya untuk itu. Yang kedua tadi masukan yang cukup terbaru, saya kira Amicus Curiae itu. Nah, mungkin apa dibutuhkan berapa banyak itu? Kalau Amicus Curiae itu berapa orang aja? 1 orang juga bisa. Bahkan menurut saya lebih banyak Amicus Curiae dengan banyak orang ketimbang 1 Amicus Curiae dengan banyak orang. Jadi banyak dengan ya walaupun 2, 3, 4 ya banyak orang, tapi misalnya ini 30, 40, ya lebih baik Amicus Curiae-nya yang banyak-banyak sehingga punya daya untuk replikasi di publik. Karena kita butuh bicara dengan media juga kan. Gitu. Baik, saudara sekalian. Jadi ini sangat penting sekali detik-detik ini kita melakukan podcast terutama kepada Bang Refli. Karena kita masih punya kesempatan. Kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat ingin melakukan demo lagi yaitu tanggal 18 dan 19. Oh, 18 juga ya? Ada permintaan 18. Jadi kemudian lompat di tanggal 22 yaitu pengumuman. Walaupun menurut Bang Refli tanggal 19 itu dikhawatirkan sudah deal, sudah done. Sudah selesai. Itu. Bukan deal done. Kalau deal itu kalau misalnya menakjubkan jumlahnya kemudian jadi perhatian, ada kemungkinan untuk menimang-nimang kembali keputusannya apabila itu salah gitu ya. Tapi kalau keputusannya mengabulkan, saya yakin sebenarnya hakim itu cuma tinggal butuh backup keberanian saja gitu ya Pak. Ya. Jadi saya kira mungkin itu sangat penting sekali kita sebarkan ini supaya masyarakat tidak putus asa. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit Bang? Cukup ya, saya kira satu lah begini. Ini adalah crucial time ya, waktu yang sangat krusial. Karena itu menurut saya kalau ada niat untuk menyampaikan
Amicus Curiae do right now, besok atau lusa. Kemudian jangan lupa juga berikan otot kepada MK melalui masa aksi yang banyak. Jangan tanggung-tanggung. Tanggal 18, tanggal 19 oke, ya. Siapa tahu ada perubahan. Tapi kalau sudah tanggal 22, ya barangkali kita aksi massa untuk ketujuan lain. Gitu. Maksudnya tanggal 22 itu memang menurut para pendemo ini dia tidak akan terima begitu saja di stadium itu. Dia akan melakukan satu aksi yang saya tidak bisa memprediksi karena ada tolak-tolak gitu ya. Baik mengabulkan maupun menolak ya. Good luck. Baik, para TV dan YouTuber dan teman-teman media, saya berharap ini segera ditayangkan pada malam hari ini. Karena forum-forum yang disampaikan beliau tadi harinya tinggal Rabu dan Kamis, sehingga masyarakat yang kritis yang dia biasa menulis, dia bisa lakukan pada malam hari ini dan kita hantarkan ke sana. Baik, saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.